5. Sari'u fi talabil ilmi. Bersegeralah kalian mencari ilmu, menuntut ilmu. Fa innal hadisa min sadiqin. Sesungguhnya satu hadis dari orang yang jujur, khairun minad dunya, itu lebih baik daripada dunia. Wa ma 'alaiha, dan apa-apa yang ada di atas dunia. Min dhahabin, itu dari emas, wa fiddatin, dan juga perak. Rawahu Ar-Rafi'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi dengar satu hadis saja, Masya Allah ya, kalau kita nggak tahu ilmunya sih. Kalau tahu ilmu, dengar hadis satu aja dari orang yang jujur, maka itu lebih baik daripada dunia seisinya, dari emas, dari juga perak. Sab'atun, ada 7 kelompok manusia, yudhilluhumullahu, yang Allah akan memberikan naungan kepada mereka, fi dhillihi, di dalam naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imamun adilun, yang pertama jadi imam yang adil. Wasyabun nasa'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia hidup, tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah. Muda tapi ibadahnya udah keren ya, udah bagus. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Idza kharaja minhu, apabila dia keluar minhu, dari masjid. Hatta ya'uda, sehingga dia kembali ilaihi, ke masjid. Keren ya, kalau ada orang, aduh kapan duhur, kapan asar, kapan. Ini kalau orang tahu-tahu duhur, tahu-tahu asar. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi. Dan juga 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Dan kalau banyak orang, bagus lagi. Ngaji 2 orang, itu udah bagus, dapat naungan Allah. Ijtama'a, kemudian mereka berkumpul, alaihi, atas nama Allah, waftaroqa, dan berpisah, alaihi, atas nama Allah juga. Kumpulnya karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, yang berapa ya? Yang kelima, seseorang yang mengingat Allah di tempat yang suci, sepi. Fafadat ainahu, kemudian matanya berlinang air mata. Sendirian tapi dia bisa nangis, sedih ya Allah. Kita kalau ingat, jangan-jangan ini ngaji terakhir kita, tahu-tahu nyawa dicabut, besok nggak bisa ngaji lagi. Aduh, Masya Allah. Makanya sebelum sakit, manfaatkan sehat. Dan ternyata jamaah kita ada yang sakit, nggak ada yang mau sakit, cuman Allah sudah takdirkan sakit. Nah, ini nanti terkait dengan nisfu Sya'ban ya. Malam nisfu Sya'ban itu harus kita manfaatkan untuk apa? Untuk merubah takdir-takdir buruk kita. Manfaatin. Ada yang nggak suka, ya sudah, nggak mau, nggak apa-apa, nggak usah nyalah-nyalahin. Malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin loh. Yang nggak baca itu, yang nyalahin nggak baca. Malam baca Yasin, masa malam nisfu Sya'ban loh? Harusnya itu kayak kamu yang nggak mau nisfu Sya'ban, dari tanggal 1 tuh tiap malam Yasinan. Malam kedua Yasinan. Jadi nggak ketemu nisfu. Ketemunya 1 Sya'ban, 2 Sya'ban, terus sampai akhir Sya'ban. Gitu nggak mau juga. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin, dan seorang laki-laki yang dipanggil oleh wanita bangsawan.
wajah malin, dan dia punya kecantikan. Faqala, kemudian laki-laki itu enggak mendekat dan berkata, inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah yang Rabbal alamin, yang apa? Alam semesta. Yang apa? Rabb alam semesta. Tuhan semesta alam itu. Iya, Nah, itu nerjemahkannya. Rabbul alamin kang mengerani wong alam kabeh, agak gitu. Yang jadi Tuhannya seluruh alam. Seluruh manusia yang ada di alam. Jadi kalau ada wanita manggil sini, enggak dekat. Lalu ngomong aku takut kepada. Yang ketujuh, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, yaitu seseorang yang sedekah dengan satu sedekah kemudian dia menyamarkannya, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu, matun fiku yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Tapi ada yang ngomong lebih bagus tangan kiri bantuin tangan kanan. Kalau enggak ngapain tangan kiri, buat cebok aja. Bantuin tangan kanan yang butuh bantuan, ngangkat. Hadis ke-667. Situ hisolin minal khair, ada 6 perkara termasuk kebaikan. Yang pertama, jihadu a'da'illahi bisayfi, berjihad melawan musuh-musuh Allah dengan pedang. Ada enggak masih? Wasaumi fi yaumi sifai, yang kedua adalah puasa pada hari yang panas. Panas-panas puasa. Wah, itu suatu kebaikan. Wasaumi fi yaumi Arafah, dan puasa pada hari Arafah. Ya, betul. Wa husnus sabri indal musibati, dan memperbaiki kesabaran. Sabar, artinya sabar indal musibati, ketika kena musibah. Sabar. Wah, yang keempat, watarkul miroi, dan meninggalkan debat. Wa anta muhikun, sekalipun kamu berhak, sekalipun kamu ngerasa benar, jangan debat. Nah, itu satu kebaikan. Yang kelima, takbiru sholati fi yaumil ghaimi, yaitu bertakbir atau memulai sholat pada hari yang mendung. Aduh, apalagi hujan ya, banyak hujan kan. Mendung aja bagus. Yang keenam, wa husnul wudu'i fi ayyamis syita'i, memperbagus wudu di hari-hari atau musim yang dingin. Lagi dingin-dingin, wudunya tetap sempurna. Rawahu al-Imam al-Baihaqi an Malik al-As'ari, dari Imam Malik al-As'ari. Satu lagi, dua lagi. 668 sittatu asya'a, ada 6 perkara tuhbitul a'mala, yang menghancurkan amal. Yang pertama, al-istighalu bitulil amal, yaitu sibuk dengan panjang angan-angan. Panjang angan-angan adalah andai. Andai aku jadi orang, ya kalau kaya. Andai namanya juga mengandai-andai. Watasawufut taubati, yang kedua yaitu menunda-nunda taubat. Entarlah kalau udah tua, kalau udah pensiun. Wa qaswatul qalbi, yang menghancurkan amal. Yang ketiga adalah hati yang keras. Yang keempat, hubbud dunya, cinta dunia. Wa qillatul haya'i, yang kelima yaitu sedikitnya rasa malu. Orang kalau udah enggak malu, bener dah. Enggak mau sholat, enggak mau nutup aurat, enggak mau berdamai dengan tetangga, enggak mau ngedoain orang lain. Enggak mau, itu tanda memang dia amalnya mau dihancurkan oleh Allah, enggak punya rasa malu.
Malu itu yang membatasi kita, nggak bebas. Ada batasnya. Wa hubbu wa dolimun layantahi. Yang keenam adalah berbuat zalim yang tidak berhenti dari kezalimannya. Siapa? Orang yang beramal kadang-kadang. Zolim udah tahu zolim itu nggak bagus, tapi terus. Rawahu ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami. Hadis ke-667, satakunu fitanun, akan menjadi fitnah. Suatu saat akan datang fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu, dan yang berdiri fiha di dalamnya. Khairun itu lebih baik minal yamashi, dari orang yang berdiri. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang berjalan. Yang berjalan itu lebih baik daripada yang berusaha lari dari fitnah. Rawahu Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Masya Allah. Ini artinya adalah bahwa Imam An-Nawawi dalam syarah beliau, syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa ini hadis tentang perintah untuk tidak ikut terlibat dalam fitnah. Zaman sekarang, kalau ada berita-berita tentang presiden, gimana kita? Mau ikut-ikutan atau kagak? Karena dalam fitnah itu kebenaran bercampur dengan kebatilan. Hawa nafsu bercampur dengan emosi. Orang bisa terjatuh pada dosa besar, misalnya membunuh. Jadi kesimpulannya, maka hadis ini menganjurkan kita agar menghindari fitnah dan tidak ikut campur di dalam urusan tersebut. Artinya ya, namanya fitnah. Sekarang ada fitnah akhir zaman. Ulama dijauhin, ada orang soleh dijauhin. Kalau datang orang soleh di lingkungannya, kalau hanya dijauhin bagus, ini difitnahin. Akhirnya yang soleh nggak dapat cara hidup yang layak. Kenapa? Nah ini kan. Jadi sepanjang zaman itu ada provokasi, ada adu domba, ada konflik politik, ada fitnah digital sekarang. Maka kita nggak perlu ikut-ikutan. No comment. Hadis yang 670 terakhir malam ini. Satu salatu alaikum umara'u yamlikuna arzaqahum, akan dikuasakan atas kalian para pemimpin yang menguasai rezeki kalian. Sekarang pemimpin menguasai rezeki kita. Yuhaditsunakum, mereka berbicara kepada kalian, fayukadzibunakum, namun mereka berdusta kepada kalian. Berbicara tapi dusta, para pemimpin pemerintah. Wa ta'maluna, dan mereka berbuat, fatusi'unal amal mereka, lalu kalian menganggap pekerjaan mereka buruk. La yardawna minkum hatta tuhassinu kiyalahum wa tusaddiquhum, maka mereka tidak akan ridho kepada kalian, enggak akan ridho hingga kalian memperbagus pujian kalian terhadap mereka, wa tusaddiquhum, dan kalian membenarkan mereka. Puji-puji aja, senang dipuji orang. Wallahu a'lam. Ya, udah habis apa? Hah? Oh, udah 70. Ya, 670. Ya. Yang penting kita ngaji istiqomah. Moga-moga ada ungkapan ulama apa? Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Apa itu karomah? Karomah adalah kemuliaan dari Allah yang berupa hal-hal yang khariqul adat.
Karomah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada perkara yang khariqul adah, luar biasa, di atas kemampuan orang biasa. Tahu karomah Pak? Orang lagi kebakaran, lemari loh diangkat sendiri. Itu kok bisa kuat? Kekuatan yang tidak masuk. Iya, nggak masuk akal. Tapi begitu, loh kok saya kuat? Jatuh lemarinya ketika sadar. Ada. Makanya ada orang ngomong kalau sedang baju atau kaosnya kebalik, cepat-cepat mancing. Karena itu akan mudah dapat ikannya. Yo, tapi nggak boleh sengaja ngebalik. Harus lupa. Nggak sadar gitu. Nggak bisa kan pura-pura lupa. Iya, bisa. Saya lupa ya, nggak bisa. Lupa itu nggak bisa diniatin. Kalau ingat bisa diniatin. Seneng ke orang nggak bisa diniatin. Tapi dengan belajar bisa. Jadi kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada para waliullah. Bukan karena usaha mereka, bukan. Bukan untuk pamer dan tidak disertai klaim kenabian di bawah nabi. Nabi mukjizat. Para waliullah Karomah. karomah. Karomah itu kemampuan di luar kemampuan manusia biasa. Diberikan kepada orang itu oleh Allah bukan karena usaha sendiri. Ini orang gini melakukan ini pengen karomah, melakukan itu pengen karomah. Enggak, karomah itu hadiah. Kalau enggak bisa ya dapat mie aja, mie karomah. Ciri-ciri karomah: satu, terjadi dengan izin Allah, bukan karena kekuatan pribadi. Dua, dimiliki oleh wali, yaitu hamba yang dekat dengan Allah. Kalau ada orang ngaku waliullah tapi kelihatan jauh dari Allah, nggak bisa. Dan tidak akan tahu kalau dia wali kecuali yang tahu wali. La ya'riful wali illal wali. Jadi nggak boleh kita ngomong itu wali tuh, wali. Itu udah waliullah, berarti Anda yang ngomong itu waliullah. Dan itu nggak boleh mengklaim diri sebagai waliullah. Tidak untuk menantang lawan atau untuk pamer. Terjadi spontan dan nggak bisa terulang. Itu karomah. Karena pemberian Allah. Yang keempat, selaras dengan syariat. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, nggak berlawanan dengan sunnah. Nah, ini orang banyak maksiatnya pengen karomah. Contohnya apa? Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita ada. Keselamatan dari bahaya tanpa sebab. Tahu-tahu selamat ya. Orang naruh di dapur, ada pisau. Jatuh. Akal itu ngomong, kena kaki dah. Cep, aduh, ternyata nggak kena. Itu karomah. Dan terjadi beberapa kali dalam satu waktu itu. Ketok palu. Perasaan kena ya. Kok nggak apa-apa tangan? Nah, itu karomah. Yang kedua, petunjuk yang tidak bisa dipelajari. Nggak bisa dipelajari, karomah. Yang ketiga, rezeki yang datang tiba-tiba itu juga termasuk karomah. Tahu-tahu dapat BLT. Udah sekian lama ditunggu-tunggu, ternyata tahu-tahu dapat. Nah, itu tiba-tiba. Yang keempat, cirinya, bentuknya adalah kekuatan fisik dan daya tahan yang luar biasa. Dulu ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya jadi sahabat. Tadinya budak. Budak itu bernama Safinah. Safinah itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ternyata Ummu Salamah punya seorang budak. Akhirnya dimerdekakan. Ummu Salamah itu siapa? Bukan situ. Daerah Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, punya budak satu. Nama aslinya Qais. Dimerdekakan oleh istri beliau. Akhirnya dijanjiin, setelah dijanjiin, kamu setelah aku merdekakan jangan pernah jauh dari Rasulullah. Siap? Oke, dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, ternyata ini kerjaannya Masya Allah. Selalu ngangkutin barang
yang orang lain nggak kuat. Perang itu barang-barangnya dia yang bawa. Dalam satu perjalanan Rasulullah itu bersama para sahabat yang lain bawa bekalnya kebanyakan. Akhirnya pada kesakitan. Nah, ini Safinah itu julukan beliau oleh Rasulullah. Kamu itu Masya Allah seperti Safinah, seperti perahu. Barang berapapun kemuat. Dan ternyata benar, ketika sahabat udah nggak kuat, kain itu digelar oleh Rasulullah. Kemudian, yuk barang-barang kalian taruh di situ. Pasukan perang. Dan ternyata setelah ditaliin dengan kain itu, Rasulullah ngomong kepada Safinah, namanya Qais. Khud, ambil, kamu yang angkat. Jadi kekuatan diangkat. Jadi kekuatan satu orang Safinah itu, Qais, itu kekuatannya dalam riwayat sama dengan 3 ekor onta. Satu orang, kira-kira badannya kayak apa? Badannya gede gitu. Dan suruh bawa barang, Masya Allah, kuat. Nah, kemudian lawannya dari karomah, ini ada mukjizat khusus Nabi SAW. Kenapa? Membuktikan kenabian atas izin Allah. Yang kedua, karomah diberikan kepada waliullah. Untuk apa? Pertolongan. Dan juga memuliakan. Itu juga Allah yang izinkan. Yang ketiga, sihir. Sihir siapa yang punya? Ahli sihir. Untuk apa? Menipu. Untuk apa? Merugikan orang lain. Siapa yang bantu? Setan. Maka ini Imam Nawawi menyatakan karomah para wali adalah benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam syarah kitab Muslim. Ya, tambahannya itu. Semoga manfaat ya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.